Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita ketemu lagi pada perkuliahan gizi terapan yang ke-9. Nah, hari ini kita akan belajar tentang diet pembatasan lemak dan protein bersama saya, Nurul Putri Utami, pada perkuliahan hari ini. Materi perkuliahan pada hari ini yaitu yang pertama adalah diet pembatasan lemak. Jadi nanti kita akan melihat syaratnya apa sih diet ini, kemudian untuk siapa sih diet yang dibatasi lemak, kemudian makanan apa yang harus dihindari, dibatasi, dikurangi gitu ya. Dan yang kedua kita akan belajar tentang diet pembatasan protein. Nah, kalau misalnya kemarin kalian sudah belajar tentang diet diabetes mellitus, itu yang dibatasi adalah zat gizi karbohidrat. Oleh sebab itu hari ini kita akan belajar zat gizi lain yaitu lemak dan protein yang dibatasi pada dietnya. Diet pembatasan lemak. Oke, sebelum kita melihat bagaimana sih diet pembatasan lemak itu, kita lihat dulu apa sih fungsi lemak gitu ya. Kita flashback lagi ke topik yang sudah kita pernah pelajari dahulu. Nah, lemak itu punya fungsi yang pertama yaitu dia sebagai zat yang membantu penyerapan vitamin larut lemak, yaitu vitamin A, D, E, dan K. Kemudian, lemak ini juga menyediakan asupan lemak yang penting atau esensial. Esensial itu adalah lemak yang tidak bisa diproduksi oleh tubuh sehingga kita harus ada dalam makanan setiap harinya gitu. Kemudian yang ketiga yaitu sebagai sumber energi. Yang keempat, lemak ini ada yang berada di bawah kulit atau lemak subkutan. Nah, ini memiliki fungsi untuk menjaga suhu tubuh. Kemudian yang kelima, lemak itu punya fungsi lain yaitu untuk menjaga organ, terutama istilahnya adalah lemak struktural gitu ya. Jadi supaya menjaga organ-organ tubuh pada tempatnya dan melindungi dari guncangan. Oke, berikutnya kita akan belajar tentang dislipidemia. Dislipidemia itu adalah suatu penyakit yang membutuhkan modifikasi lemak dalam dietnya. Pembatasannya biasanya berupa apa? Biasanya yang dibatasi adalah lemak jenuh. Dibatasi kurang dari 10% dari kebutuhan energi total. Kemudian untuk lemak tidak jenuh ganda biasanya juga dianjurkan gitu ya. Jadi diminta minimal 10% dari kebutuhan energi total. Nah, untuk lemak tidak jenuh tunggal itu sebaiknya 10-15% dari kebutuhan energi total. Jadi yang dibatasi adalah lemak jenuhnya. Tapi untuk lemak tidak jenuhnya biasanya diminta lebih tinggi. Nah, dislipidemia itu artinya apa? Dis itu mungkin artinya tidak gitu ya. Kemudian lipid artinya lemak, eminya adalah darah. Jadi, lemak dalam darah itu tidak baik kondisinya gitu. Nah, biasanya disebabkan apa? Karena adanya kelainan metabolisme lipid yang ditandai dengan adanya peningkatan atau penurunan fraksi lipid dalam plasma. Apa ini fraksi lipid? Nah, mungkin ada yang pernah dengar kolesterol darah, kadar kolesterol total. Nah, biasanya kalau misalnya kolesterol totalnya lebih dari 200, bisa dikatakan bahwa seseorang itu mengalami dislipidemia. Nah, kemudian selain kondisi kolesterol total, kita juga harus lihat kondisi kadar LDL-nya atau low density lipoprotein. LDL ini dikenal dengan lemak yang tidak baik, sehingga bila dia itu tinggi atau meningkat, dia dikatakan ada masalah pada metabolisme lemaknya. Kemudian trigliserida. Trigliserida adalah bentuk simpanan lemak dalam tubuh gitu ya. Sehingga kalau misalnya berlebihan ini di dalam darah artinya jumlahnya banyak dan itu akan menyebabkan dampak negatif dalam tubuh. Kemudian berikutnya adalah HDL atau High Density Lipoprotein. Ini adalah kebalikannya LDL. Ini disebut dengan lemak baik sehingga bila kadarnya turun, ini artinya dia mengalami masalah metabolisme lipid atau dislipidemia. Nah, biasanya orang dengan dislipidemia itu ada ini ya, prioritas tertentu untuk mengatasinya. Yang pertama harus dengan modifikasi diet dulu. Jadi tidak langsung obat ya. Kemudian dengan latihan jasmani atau olahraga, aktivitas fisik yang teratur, dan juga pengelolaan berat badan. Nah, jadi kalau misalnya orang dengan masalah seperti ini, biasanya tidak langsung diberikan obat. Sekarang sudah sulit untuk mendapatkan obat untuk mengatasi masalah ini. Karena apa? Karena diutamakan untuk melakukan modifikasi 3 hal ini terlebih dahulu. Nah, sebenarnya kebutuhan
lemak itu ini ya, sebenarnya cukup banyak, 10-25% dalam sehari. Nah, ini akan tergantung pada kondisi tubuh. Seandainya kan dia dalam kondisi dislipidemia, tentunya jumlahnya dikurangi tidak sampai 25%. Nah, ini ada kategorinya. Jadi kalau misalkan orang itu mengalami masalah yang dislipidemia ringan, biasanya pembatasannya hanya 15-20% saja. Tadi kan maksimalnya 25% ya untuk orang normal. Nah, tapi kalau misalnya dia sudah dalam kondisi yang parah, misalnya dia sudah kena stroke, stroke-nya berkali-kali, ada sumbatan lemak di pembuluh darah, maka direkomendasikan asupan lemaknya menjadi kurang dari sama dengan 10%. Jadi maksimal 10%. Tujuan diet pada lemak ya, diet batasan lemak yaitu tujuannya untuk menurunkan berat badan, terutama bila pasien itu mengalami kegemukan. Kemudian juga untuk mengubah jenis dan asupan lemaknya. Ada kalanya lemaknya itu tidak terlalu rendah, tapi dimodifikasi jenisnya. Jadi dipilih yang tidak jenuh ya, dan dikurangi yang jenuh. Kemudian juga untuk asupan kolesterol itu biasanya sudah dikurangi gitu ya, jadi dihindari makan makanan sumber kolesterol seperti udang, kuning telur, cumi, seafood itu tinggi kolesterol ya. Kemudian selain modifikasi dari lemaknya, biasanya juga direkomendasikan untuk meningkatkan asupan karbohidrat kompleks seperti sayur-sayuran, buah-buahan. Nah, dan juga menurunkan asupan karbohidrat sederhana seperti gula yang manis-manis itu ya. Tujuannya adalah supaya karbohidrat kompleks ini yang mengandung serat biasanya mengikat kolesterol dan lemak berlebihan sehingga dibuang, tidak diserap oleh tubuh. Syarat diet pada diet rendah lemak itu, nah ini biasanya energinya disesuaikan dengan berat badannya dan aktivitas fisiknya. Jadi nggak bisa langsung apa ya tanpa lemak sama sekali gitu. Kemudian dilihat dia kategorinya apa gitu kan. Jadi lemaknya disesuaikan. Kalau misalnya dia masih uh, apa ya ringan ya mungkin masih bisa 25% gitu ya. Tapi kalau misalnya sudah kondisinya berat mungkin harus 10%-nya. Nah, biasanya kalau misalnya orang dalam batasan lemak, proteinnya cukup ya, tidak perlu dikurang-kurangi. Karbohidratnya juga tetap cukup dan seratnya tinggi. Vitamin vitamin dan mineral juga cukup. Nah, berikut ada daftar bahan makanan beserta kandungan lemaknya. Kita bisa lihat apa sih yang paling tinggi kandungan lemak jenuhnya. Nah, jenuh ini kan yang paling dihindari ya untuk yang diet rendah lemak. Bisa kita lihat yang tinggi lemak jenuh yaitu adalah minyak kelapa, kemudian apalagi ya, paling tinggi ya mentega itu juga tinggi lemak jenuh, kolesterolnya juga tinggi untuk mentega, susu bubuk penuh, susu bubuk full cream maksudnya juga tinggi kolesterol, telur terutama kuning telur, kemudian daging-dagingan ya ini termasuk apa ya kolesterolnya cukup tinggi juga. Nah ini biasanya agak dihindari gitu ya. Atau misalkan mau mengkonsumsi bahan makanan ini ya mungkin alternatifnya adalah tidak menggunakan minyak gitu ya, tidak digoreng supaya tidak menambah kandungan lemak baik jenuh ataupun uh, kolesterolnya gitu ya. Nah, berikutnya kita belajar tentang bahan yang uh, boleh dan tidak boleh pada diet rendah lemak. Untuk sumber karbohidrat ini uh, apa ya masih banyak yang boleh dikonsumsi gitu ya seperti beras, pasta makaroni, roti dan lainnya. Nah, tapi yang agak perlu dibatasi ya, kuning ini artinya dibatasi ya. Ini adalah pie cake, croissant ya, kemudian biskuit, pastry dan gula. Kenapa? Ini biasanya mengandung ada lemak tersembunyi seperti margarin, mentega gitu ya. Nah, untuk protein hewani yang boleh gitu biasanya adalah daging-dagingan tanpa kulit karena biasanya si lemak itu ada di bawah kulit. Kemudian ikan segar boleh, susu tapi yang non fat, putih telur, yogurt rendah lemak, keju rendah lemak. Yang dibatasi yaitu daging tanpa lemak. Jadi daging itu biasanya adalah lemak yang tidak terlihat ya. Jadi daging tanpa lemak itu juga masuknya kuning bukannya hijau.
Kemudian udang nih lumayan tinggi kolesterolnya, jadi harus hati-hati. Kuning telur dibatasi hingga 3 butir per minggunya. Nah, yang benar-benar tidak boleh adalah daging yang berlemak, kemudian jeroan-jeroan ini ya. Kemudian makanan awetan seperti sarden, kemudian sosis, dan juga makanan kalengan ini nggak boleh atau harus dihindari. Nah, berikutnya adalah sumber protein nabati. Untuk sumber protein nabati biasanya tidak ada pembatasan gitu ya. Jadi semuanya boleh bahan makanannya. Kemudian untuk sayur tuh juga iya. Jadi sebenarnya semuanya boleh gitu. Nah, yang nggak boleh itu kenapa? Nah, kalau misalkan dia diolah dengan santan atau digoreng dengan minyak yang jenuh. Berikutnya adalah jenis makanan buah dan lemak ya. Untuk sumber buah itu semua jenis buah itu diperbolehkan atau dianjurkan, tapi yang tidak diperbolehkan itu bila buah itu sudah diawetkan dengan gula seperti buah kaleng atau buah kering. Kemudian untuk sumber lemak itu sebenarnya bisa kita pilih dengan bahan yang tinggi lemak tidak jenuh seperti minyak jagung, minyak kedelai, minyak kacang tanah, bunga matahari, margarin tanpa garam, minyak tidak jenuh ganda, mayones, salad dressing tanpa garam gitu ya. Nah, yang nggak boleh itu kalau misalkan dia itu banyak kandungan minyak jenuhnya gitu, lemak jenuhnya mohon maaf gitu, atau dressing yang dengan kuning telur. Diet pembatasan protein. Kebutuhan protein itu biasanya tergantung pada kondisi tubuh seseorang. Umumnya, orang normal itu kebutuhan proteinnya sekitar 10-15% dari total energi atau sekitar 0,8 sampai 1 gram per kilogram berat badan. Nah, ada kondisi tertentu di mana orang itu butuh peningkatan dan juga penurunan protein. Kapan seseorang itu butuh peningkatan protein? Di mana dia itu bila dalam fase-fase seperti ini, seperti dia sedang menderita luka bakar, sedang demam, sedang sepsis. Sepsis itu adalah kondisi infeksi dalam tubuh ya. Kemudian dia dalam kondisi pasca operasi atau trauma. Trauma mungkin ada luka gitu ya. Nah, tapi ada juga kondisi di mana butuh penurunan protein. Itu pada kondisi apa? Contohnya adalah pada orang yang mengalami penyakit ginjal. Penyakit ginjal kronis itu adalah kita kenal dengan gagal ginjal, di mana fungsi ginjal itu sudah mengalami penurunan sehingga tidak bisa berfungsi dengan baik. Proses perusakannya itu biasanya perlahan. Jadi orang itu baru merasa bahwa dia itu mengalami masalah ginjal itu kalau sudah fungsi ginjalnya sangat-sangat rendah dan sudah dalam tahapan gagal ginjal. Jadi kita harus hati-hati ya untuk menjaga kesehatan ginjal, jangan sampai menyadari kalau sudah parah gitu karena sudah tidak bisa diobati lagi. Nah, ada penyakit-penyakit lain yang menyebabkan gagal ginjal yaitu glomerulonefritis, jadi ada radang di jaringan-jaringan ginjal. Kemudian hipertensi itu bisa menyebabkan gagal ginjal juga. Kemudian penyakit gula dan penyakit kolesterol tinggi yang tadi kita bahas itu juga bisa menyebabkan penyakit ginjal kronis. Nah, ini ada pengelompokannya. Jadi orang itu baru merasa uh, dia itu mengalami masalah pada ginjalnya itu pada tahap terakhir. Jadi kalau misalkan kita bisa jadi kita mungkin di fase-fase seperti ini ya, karena kita tidak bisa menjaga kesehatan ginjal kita gitu ya. Tapi jangan sampai kita pada tahapan ini karena sudah sulit untuk diatasi. Jadi orang-orang seperti ini sudah fungsi ginjalnya menurun dan itu butuh pembatasan protein atau diet rendah protein. Nah, ini biasanya kalau misalkan sudah cukup parah sampai harus dialisis atau cuci darah gitu. Nah, itu asupan proteinnya akan berbeda lagi. Tujuan diet yang dibatasi proteinnya adalah untuk mencapai status gizi optimal dengan memperhitungkan sisa fungsi ginjal agar tidak memperberat kerja ginjal. Jadi, kalau misalkan dia itu sudah ginjalnya tidak bisa berfungsi dengan baik, protein itu dibatasi karena
adalah sumber protein nabati. Nah, umumnya tidak ada pantangan ya, jadi masih boleh mengkonsumsi tempe, tahu, dan lainnya. Nah, tapi juga sama dengan protein nabati hewani tadi, jadi olahannya jangan yang berkuah. Nah, untuk sayuran ini sebaiknya dikonsumsi semuanya gitu ya, kecuali bila misalnya orang itu setelah dicek labnya kaliumnya tinggi di dalam darah. Nah, sayur itu juga mengandung kalium gitu. Jadi, kalau misalkan diberikan berlebihan itu nggak baik gitu ya. Jadi, ini harus dikonsultasikan dengan dokter ataupun ahli gizinya gitu, supaya disesuaikan dengan kebutuhan individual. Untuk buah itu juga sama dengan sayur, jadi buah dan sayur itu kan tinggi kalium. Tapi kalium itu kalau pada orang yang sudah mengalami gagal ginjal ini bisa bersifat racun gitu ya. Karena apa? Kalau orang normal, kalium itu kalau kelebihan dibuang melalui ginjal. Tapi kalau orang sudah gagal ginjal, kaliumnya akan banyak tertumpuk dalam darah. Nah, kalau misalnya banyak dalam darah ini bisa menyebabkan dampak yang kurang baik. Jadi bisa jadi yang paling parah itu adalah menyebabkan cardiac arrest atau jantungnya berhenti berdetak gitu ya. Jadi ini harus hati-hati sekali. Kemudian untuk sumber lemaknya, pilihannya adalah makanan ini ya yang rendah lemak jenuh gitu ya, mirip dengan diet yang rendah lemak tadi. Oke, sekian perkuliahan kita hari ini. Berikut ada sumber referensi yang bisa dibaca. Silahkan dibaca lebih lanjut. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.